Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ubshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal sebelum saya mengawali kajian pagi ini ingin menyampaikan doa untuk kita semua. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kebaikan kita yang kita sudah laksanakan di bulan suci Ramadan. Minal a'idina wal faizin, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diampuni dosa dan juga orang-orang yang mendapat keberuntungan dengan Ramadan kali ini. Dan juga dilanjutkan dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika pernah ada khilaf dan salah di antara kita. Sehingga insyaallah dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hak Allah bebaskan dengan Ramadan, dan dosa di antara sesama insyaallah kita bebaskan dengan silaturahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga bulan Syawal ini menjadi bulan, jadi momentum khusus di Indonesia, menjadi bulannya silaturahmi, bulannya silaturahmi, bulannya mempersatukan persaudaraan. Ustaz, kalau saya baca katanya dalil-dalil kalau kita mengucapkan selamat Ramadan itu atau selamat hari raya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Ya betul. Kalau lihat dalil, ya, ucapan selamat itu hanya taqabbalallahu minna wa minkum. Ya. Tetapi kenapa di kita secara khusus ada tambahan minal a'idin wal faizin? Memang ini tidak ada dalilnya, tapi ini sebuah doa, dan doa itu kebaikan, dan bukan berarti apa yang tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah. Jadi jangan mengartikan bid'ah dengan definisi yang sempit. Bid'ah adalah segala sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah kalau berpikir begitu. Nanti kita akan mengatakan mushaf Al-Quran jadi bid'ah, sebab zaman Rasul nggak ada. Tarawih berjamaah jadi bid'ah, mungkin begitu, karena dulu tidak dilakukan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian banyak hal lainnya, ya, terutama dalil yang jelas-jelas kita fahami dalam Sahih Bukhari, ketika kemudian Rasul mengajarkan doa i'tidal itu, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tiba-tiba ketika Rasul menjadi imam, di belakang ada sahabat, doanya beda. Sami'allahu liman hamidah, itu sahabat doanya Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Doanya beda, beda dengan apa yang diajarkan Rasul. Beres salat, Rasul langsung ngalieu ke tukang. Tadi saha nu ngadoa? Nah, para sahabat pada sieun oge ngakuna, sebab merasa memang beda, salah, beda dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasul mengatakan, sungguh aku melihat ada 12 malaikat tadi itu berebut mencari orang yang kemudian berdoa dengan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Itu artinya bahwa itu sesuatu yang tidak diajarkan Rasul, tapi dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil bahwa
salah kalau mendefinisikan bid'ah itu segala sesuatu yang tidak dicontohkan Rasul. Nanti kita pelajari lagi dalam khusus pembahasan ini. Berarti ucapan minal a'idin wal faizin itu juga bukan bid'ah, sesuatu kebaikan. Terlebih lagi maknanya luar biasa. Minal a'idin termasuk orang yang a'id. Apa itu a'id? A'id itu dari kata ada ya'udu audan, yang artinya kembali. Ini kalimat diambil dari mana? Bahwa orang yang puasa Ramadan imanan wahtisaban, lalu kemudian orang yang melaksanakan qiyam Ramadan imanan wahtisaban, lalu kemudian ujungnya disempurnakan dengan membayar zakat, juga landasannya karena iman wahtisaban, ya, maka kharajat min dhunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia akan kembali seperti waktu dilahirkan, ya, oleh ibunya, dari perut ibunya, keluar dari dosa-dosanya seperti waktu dilahirkan dari perut ibunya. Nah, ini artinya kembali kepada kesucian. Dan itulah yang dijanjikan Ramadan. Ramadan itu maghfirah. Masya Allah. Bahkan tadi ya, hadis sahih tentang puasa ujungnya maghfirah. Hadis sahih tentang apa? Tentang qiyam Ramadan atau tarawih ujungnya maghfirah. Ya. Dan ibadah-ibadah Ramadan secara keseluruhan itu ujungnya maghfirah. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ya, ta'iba man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Celaka orang yang memasuki Ramadan tidak mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi masuk Ramadan itu ibarat kita naik pesawat terbang, ketika hendak tinggal landas, di situ ada landasan pacu yang jaraknya terbatas. Sehingga pesawat itu harus menempuh percepatan melampaui 265 km per jam. Kalau dalam jarak tertentu tidak mencapai kecepatan di 265 km per jam minimal, maka dia tidak akan terbang. Bukan hanya tidak akan terbang, bahkan akan celaka seluruh isi kapalnya. Begitupun kita masuk Ramadan, kita ini dijanjikan pengampunan. Kalau nggak keluar dengan pengampunan, cilaka berarti, mendapatkan dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah gitu. Nah jadi Ramadan menjanjikan pengampunan. Ditambah lagi, insya Allah kita sebenarnya punya kebiasaan yang sangat luar biasa, yaitu silaturahim. Karena bagaimanapun kita sudah mendapatkan pengampunan dari Allah, maka itu tidak menjadi otomatis kita mendapatkan pengampunan dosa sesama manusia. Yang diampuni oleh Allah dengan Ramadan tentu hakullah, haknya Allah. Hablum minallah. Sebab urusan hablum minannas ada satu syarat lagi pengampunan. Harus mendapatkan ridha dari orang yang pernah kita zalimi. Itu syaratnya. Nggak diterima itu. Kalau seandainya kita ya tidak datang untuk meminta dihalalkan, ya, atau kita tidak datang untuk meminta ridhonya orang yang pernah kita sakiti. Nah, makanya ditambahkan ya dengan acara silaturahim. Ini yang kemudian akan kita bahas insyaallah. Nah ini minal a'idin, kemudian wal faizin. Apa itu faiz? Bukan hanya mendapatkan pengampunan, tapi mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa doanya. Kenapa? Karena kan Ramadan menjanjikan surga, pembebasan neraka dan pembebasan neraka dan dijanjikan surga. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang bebas neraka masuk surga, maka itu yang sukses sesungguhnya, faiz sesungguhnya. Nah, ini didoakan luar biasa. Minal a'idin wal faizin. Ditambah lagi mohon maaf lahir dan batin. Jadi jangan mengartikan minal aidin itu mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin itu adalah poin berikutnya. Saat kita berlebaran ya, mohon maaf lahir batin. Ya, tapi memang agak beda. Taqabbalallahu bahasa Arab, minal aidin bahasa Arab, mohon maaf lahir batin jadi jadi bahasa Indonesia. Jadi seolah-olah sepertinya terjemah padahal bukan terjemah. Tapi itu sesuatu yang bagus.
Nah inilah yang kemudian bahwa Syawal ini dijadikan sebagai bulan arbitrase, ya. Bulan bermaaf-maafan, bulan kita bersilaturahmi. Ini yang sangat luar biasa. Ini budaya hebat, ya. Budaya Indonesia itu budaya yang sangat ramah. Budaya Indonesia itu adalah budaya yang saling menghubungkan satu dengan yang lainnya. Budaya Indonesia itu budaya bertetangga. Dan Masya Allah, ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Begitu dahsyatnya tentang silaturahim ini. Ya salah satunya di Quran surat An-Nisa ayat pertama, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah, ini merupakan perintah untuk bersilaturahmi. Ya. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW, ya salah satunya tadi ubsus salam wa at'imut ta'am, kemudian wasilul arham wa sallu wan nasun niyam tadkhulul jannata bisalam. Ya. Bersilaturahmi itu diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Bahkan ada ancamannya, ya, di mana orang yang ya, orang yang memutuskan silaturahmi itu termasuk orang yang tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir. Ithnani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah qati'ur rahimi wa jarus su. Dua orang yang tidak akan dilirik oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Satu, orang yang memutuskan silaturahmi, dan yang kedua, tetangga yang buruk. Dan dua-duanya, Masya Allah, masyarakat Indonesia itu luar biasa. Insya Allah lah tidak di antara kita yang ketika dia punya rumah, dia tidak kenal kanan kirinya, depan belakangnya. Insya Allah. Di kita mah umumnya bersilaturahmi dan bertetangga. Ya. Bahkan di budaya Arab sendiri, ya, itu tidak ada budaya seperti ini. Mereka hanya ketemu sesama mereka tuh di masjid. Sedangkan tetangga rumah walaupun pintu berhadapan pintu di satu apartemen atau bergandengan kanan kiri itu mereka tidak kenal walaupun hidup 5 tahun lebih di situ. Nah itu tidak budaya mereka. Tapi kita, Masya Allah, budaya bertentangan itu luar biasa. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang kemudian harus kita pelihara, harus kemudian kita jaga. Ditambah lagi kemudian di bulan Syawal ini menjadi sebuah momen yang luar biasa. Karena hari raya ini unik. Hari raya ini memang harus dirayakan, namanya juga hari raya. Jangan sampai kita berhari raya menjadi hari yang kering kerontang. Setiap ayah di dalam rumah tangga haruslah kreatif mengkreat hari raya sehingga punya kesan positif di mata anak-anak. Kita sebagai pemimpin masyarakat juga harus kreatif. Bagaimana kemudian mengkreat hari raya sehingga hari raya itu menyenangkan untuk semua. Ya. Ada banyak hadis. Salah satunya pertama Rasulullah SAW bersabda, bahwa ya hari raya itu yaumu aklin wa syurbin, harinya makan minum. Makanya di hari raya haram hukumnya Idul Fitri, Idul Adha kita berpuasa. Kita harus merayakan suasana gembira ini. Ya karena harinya makan dan minum, bikin makanan yang enak, bikin minuman yang enak. Yaumu aklin wa syurbin. Kalau seandainya biasa masak makanan, ya di hari raya di Ramadan misalkan ya makanan-makanan biasa, maka di hari raya berikan makanan yang luar biasa. Makanya di masyarakat kita ada budaya bikin opor ayam gitu ya, bikin rendang daging dan sebagainya. Itu budaya, silahkan, ya dan bagus. Ya. Suatu ketika saya lagi mahasiswa masih ingat, ya. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, ya. Beres sholat Idul Fitri gitu ya, kemudian bersantai-santai, ini bingung apa kegiatan, ya. Kalau nggak ada aktivitas, akhirnya kita ngobrol sama temannya, kayaknya kita nggak punya apa-apa ya, kita iuran saja, kita bikin makanan yang menurut kita paling enak,
beli ayam, nggak mampu beli domba, nggak mampu beli sapi, beli ayam. Ya, biar kemudian kita yaumu aklin wa syurb. Bahkan ada sebuah riwayat, ada salah seorang anak yang di hari raya saat orang lain bergembira dengan orang tua mereka, ada anak itu di pinggiran kota Madinah malah menangis, bercucuran air mata. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampirinya. "Nak, kenapa kamu menangis?" Lalu kemudian orang itu mengatakan, "Ayahku telah syahid berjuang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Dalam diceritakan itu di perang Badar, di perang Uhud. Mohon maaf. Lalu kemudian ibunya menikah lagi dengan pria lain. Lalu kemudian pria itu memakan hartanya dan kemudian ia terusir dari rumahnya. Lalu kemudian dia hidup sebatang kara. Saat melihat orang lain berhari raya dengan penuh kegembiraan, saya hanya mengiris hati, merasa hidup sendiri di tengah kesulitan, di atas kesulitan. Tidak bisa makan, pakaian compang-camping. Mendengar keluhan sang anak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa iba. Lalu kemudian ia menawarkan, "Nak, mau kamu jadi anakku? Fatimah menjadi saudarimu." Ya. Sampai kemudian Aisyah menjadi ibu. Masya Allah. Baru kemudian dia sadar bahwa yang diajak bicara itu adalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian dibawa pulang anak ini. Lalu kemudian diberikan pakaian yang baru, diberikan makan sampai kenyang. Sampai kemudian pada akhirnya bergembira. Dan Rasul katakan tidak boleh ada air mata di hari raya. Nah hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, ini maknanya adalah bagaimana kemudian hari raya itu menghadirkan kegembiraan. Makanya harus kreatif gitu, membangun nuansa-nuansa itu. Masya Allah, alhamdulillah budaya di kita, lebaran baju baru kalau ada alhamdulillah, nggak ada juga nggak apa-apa. Tetapi ya itu, kalau memang kita memiliki keleluasaan harta, tidak apa-apa kita belikan baju baru. Bahkan dalam kitab Safinah sendiri disebutkan salah satu sunnah di dalam menghidupkan hari raya berpakaian yang bagus. Ya. Nah ini yang kemudian harus dibudayakan agar kemudian dipelihara budaya ini. Ditambah lagi beres itu ya, Masya Allah, makan-makan, setelah itu juga tidak punya kebiasaan untuk datang ke tetangga ya. Lalu kemudian bersilaturahim, memohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, ini budaya yang sangat luar biasa yang harus dipelihara. Jangan sampai kemudian kita mager gitu ya. Hari raya itu nggak kemana-mana ya, di rumah aja. Ya. Kita harus menurunkan ego kita. Kita harus bersosialisasi, bertemu dengan siapa, ya, dan menemui siapa. Jangan kemudian berpikir orang yang harus datang ke saya, bukan saya yang harus datang ke orang lain. Tapi turunkanlah ya ketawaduan kita sehingga kita mendatangi siapapun. Ya, karena yang membutuhkan ya pengampunan dan permohonan pemaafan itu bukan hanya orang lain tapi juga kita. Ya. Nah ini yang harus menjadi kebaikan dalam berhari raya ini. Dan inilah kemudian silaturahim yang sangat luar biasa. Nah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silaturahimi itu ya, silah artinya wasala yasilu silatan. Itu artinya menyambungkan. Yang benar ya, bukan yang benar sih. Yang umum dalam literasi Islam silaturahimi, menyambungkan rahim. Ar-rahimi itu rahim. Ar-rahimi rahim. Jadi rahim itu perut ya. Artinya istri wanita di dalam perutnya pasti memiliki rahim. Dan rahim itu adalah tempat janin. Tempat dibesarkannya jabang bayi lalu kemudian dilahirkan. Nah, sehingga maksudnya silaturahim adalah menyambungkan rahim. Itu pada mulanya makna sempitnya adalah menyambungkan tali kekerabatan saudara. Saudara itu semuanya satu rahim. Ya. Mereka yang pernah satu rahim dengan kita, maka itu adalah saudara kita. Dan tentunya ibu kita, ayah kita juga punya saudara satu rahim. Dan juga tentunya nenek kita, kakek kita itu juga punya saudara satu rahim. Sehingga menyambungkan tadi silaturahim yang menyambungkan hubungan kekeluargaan secara lebih besar.
Walaupun pada akhirnya kita semua pernah dalam satu runtutan nasab yang sama. Ujung-ujungnya di Nabi Adam juga. Gitu. Sehingga kita memang harus bersilaturahim sesama manusia. Nah hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, tetapi dalam bersilaturahim ada utamanya. Pertama, dzawil qurbah. Yang pertama, orang-orang terdekat. Budaya positif juga di masyarakat kita untuk menyambungkan tali silaturahim dengan yang paling dekat dengan kita. Biasanya kita mudik lebaran ketemu orang tua dulu. Kemudian ketemu adik dan kakak. Ini budaya positif ini. Bagus. Begitu. Nah itu artinya menghubungkan silaturahim. Sangat miris hari ini andaikan ada anak-anak kita Gen Z begitu, mereka sudah tidak kenal dengan sepupunya saja udah tidak kenal. Anak dari saudara kita, anak kita tuh nggak kenal. Itu zaman sekarang. Sedangkan zaman kita dulu, jangankan sepupu nomor 1, sepupu nomor 3 aja masih akrab kayak saudara. Nah akibat sedikitnya silaturahmi, akibatnya kemudian agak banyak yang terputus. Makanya sebuah keharusan lebaran itu, bagaimana kita menyambungkan silaturahim. Kalau tidak bisa tiap hari ya minimal 1 minggu sekali. Nggak bisa 1 minggu ya minimal 1 bulan sekali. Nggak bisa 1 bulan sekali ya minimal 1 tahun 1 kali. Kita hubungkan silaturahmi. Nah, Masya Allah, makanya ya bagi saya secara pribadi membawa anak-anak kumpul keluarga besar dari kakek saya adalah sebuah keharusan. Saya kenalkan satu persatu kepada mereka. Meh teu pareumeuh obor cek Sunda. Itu. Nah ini budaya yang memang harus dipelihara. Anak-anak memang punya kebiasaan, ya banyak hal di antara mereka hari ini. Pertama kebiasaan pegang gadget. Kalau kita mau pertemuan keluarga, mau mudik, lebaran, kumpulin dulu anak-anak. Nah nanti kalau ketemu saudara ngobrol jangan lihat HP terus. Perhatikan adab. Kalau diajak ngobrol, tutup HP, tatap pandangan. Bersosialisasi dengan baik. Kalau masuk ke rumah saudara mungkin tidak senyaman rumah kita. Bisa jadi hareudang, bisa jadi pabalatak. Kamu harus sabar dan tidak boleh mengatakan sesuatu yang buruk. Sampaikan. Kadang-kadang anak-anak kita yang masih kecil itu nggak tahu itu ada begitu. Ya. Terus kalau seandainya ditawarin kamu nggak mau, jangan bilang nggak suka gitu. Bilang aja mungkin saya lagi kenyang. Nah adab-adab seperti itu diajarkan. Sebab kalau seandainya silaturahmi kemudian kita tidak ajarkan ke anak-anak kita, oh banyak miss mereka. Ya. Masya Allah, ini adab ini harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Nah hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan. Ini silaturahmi makna pertama yang khusus adalah saudara. Walaupun sebagian ulama juga ada yang membacanya silaturahmi. Silaturahmi walaupun tidak umum di dalam pembacaan. Silaturahmi ini menghubungkan ar-rahmu. Ar-rahmu kasih sayang. Ya, menghubungkan kasih sayang. Artinya apa? Ya, bukan hanya keturunan darah yang kita hubungkan, tetapi kepada siapapun. Ya, kepada siapa. Nah hadirin yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, ini sesuatu yang baik. Ditambah lagi, ada budaya kita yang positif. Budaya ziarah kubur. Ya, hampir di mana-mana masyarakat kita alhamdulillah. Jadi ketika kemudian lebaran, silaturahmi sesama keluarga, kemudian sesama tetangga, di hari itu juga kemudian kita bersilaturahmi dengan leluhur kita yang sudah meninggal dunia dengan cara ziaratul kubur. Ini bagaimana Islam memandang ziarah kubur. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita lihat berbagai pendapat para ulama. Salah satunya lah kita tahu al-madzahibul arba'ah. Bicara tentang ziarah kubur. Keumumannya mereka mengatakan bahwa ziarah kubur hukumnya disunnahkan. Ya, menziarahi orang soleh, kuburan para nabi, kuburan para syuhada, kuburan para solehin, itu adalah sunnah. Sunnah. Bagaimana tidak sunnah? Rasul pun mencontohkan. Makanya kita punya doa ziarah kubur. Ya kan? Antum
Assalamualaikum ahlad diyar. Ini Sahih Bukhari. Assalamualaikum ahlad diyar antum lana salaf wa nahnu bikum khalaf wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Ada juga doa Assalamualaikum ahlal kubur dan seterusnya. Nah, ini artinya bahwa ziarah kubur itu sunnah. Gitu, ya. Sehingga ya, kita pun berhari raya momennya adalah salah satunya adalah ziarah kubur. Tetapi ada miss tentang ziarah kubur ini. Pertama, missnya banyak yang mengatakan ziarah kubur itu bid'ah. Ya. Kemudian yang kedua, ziarah kubur tidak boleh dikhususkan di hari raya. Bahkan ada yang mengatakan ziarah kubur di hari raya bid'ah, dhalalah. Kenapa? Karena ada air mata dan Rasul mengatakan hari raya tidak boleh ada air mata. Nah, ini salah memahami konteks hadis yang tadi. Yang dimaksud tidak boleh ada air mata adalah hubungan sosial kita. Artinya kita tidak boleh membiarkan ada orang yang sengsara, yang ada dalam kesulitan, lalu kemudian membiarkan mereka dalam kesulitan. Itu maksudnya tidak boleh ada air mata. Bukan tidak boleh ziarah kubur. Itu. Ya. Bahkan ada yang melarang ziarah kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada yang bangga mengatakan saya mengajar di masjid ini dan sudah 20 tahun saya mengajar, saya tidak pernah ziarah kepada makam Nabi. Nah, ini distorsi ini yang kemudian harus kita fahami. Ziarah kubur adalah sunnah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tapi ini harus diproporsikan secara proporsi yang tepat. Begini, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini. Man zarani ba'da mamati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang ziarah atau datang kepadaku setelah aku mati, itu maka sama dia ziarah ketika aku masih hidup. Itu kata Rasul. Hadis ini ditakhrij oleh para ulama. Sebagian ulama mensahihkan hadis ini. Bahkan berdasarkan derajat sahih Muslim. Kemudian sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tetapi saya melihat bahwa hadis ini mu'tamad. Hadis yang bisa menjadikan sumber hukum. Dan luar biasa. Memang begitu banyak fakta-fakta sejarah bicara seperti ini. Di mana kata Rasul, orang yang berziarah setelah aku mati itu sama dengan berziarah ketika aku hidup. Bayangkan kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari ini masih hidup. Kira-kira kita mau mendatangi beliau? Mau. Pisan sabaraha wae ge ongkosna didatangan. Beak harta ge teu naon, asal bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasul, orang yang berziarah setelah aku mati itu sama dengan berziarah ketika aku hidup. Maka kita pun harus berupaya, berikhtiar, mengupayakan menziarahi makam Rasulullah SAW seperti mendatangi Rasulullah ketika beliau hidup. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Ditambah lagi dikuatkan oleh hadis yang lain dan ini disahihkan oleh para ulama, dikatakan bahwa man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang berziarah kepada kuburanku, maka wajib baginya syafaat dariku. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Rasul, ziarahlah. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, makanya ziarah kubur kan menjadi sebuah. Hari ini orang berduyun-duyun datang ke kota Mekah, datang ke kota Madinah. Ke kota Mekah mungkin untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tapi ke kota Madinah orang datang untuk ziarah kepada makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mendatangi Masjid Nabawi juga baik. Tetapi ya, mendatangi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih memiliki magnet yang dahsyat. Ya buktinya kalau seandainya mendatangi Masjid Nabawi, ya, maka tentu hal yang sama juga akan mendatangi Masjid Al-Aqsa berduyun-duyun seperti ramainya Masjid Nabawi.
Kalau alasannya karena mendatangi masjid, tapi faktanya tidak. Ya. Maka tentu pada magnet yang lebih dahsyat daripada itu adalah mendatangi kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sejarah mencatat dengan tinta emas bagaimana Bilal bin Rabah, muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu semasa hidup Rasul paling banyak azan itu Bilal bin Rabah. Sampai riwayat yang sampai ke Indonesia umumnya hanya riwayat azannya Bilal bin Rabah. Kita tidak tahu riwayat azannya Abu Mahdzurah. Kemudian juga kita tidak tahu riwayat azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Sehingga kalau mungkin kita azan dengan riwayat Abu Mahdzurah yang padahal Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, wah, ia ada naon di mana ia azan gitu. Mungkin dianggap bid'ah karena sangat jarangnya. Ini membuktikan bahwa Bilal bin Rabah itu muadzin Rasul yang paling rutin. Ya hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, terakhir beliau azan di Madinah itu adalah ketika Rasul wafat. Ketika hari itu Rasulullah SAW wafat, Bilal bin Rabah azan, tetapi beliau tidak bisa menyelesaikan azannya karena ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, suaranya serak, payah dan tidak mampu melanjutkan karena beliau tenggelam dalam kesedihan dan menangis sejadi-jadinya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari itu juga beliau minta pensiun kepada Abu Bakar, enggak kuat azan. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah SAW. Tetapi hari-hari hidup di Madinah tidak bisa menghilangkan rasa dukanya. Karena kenangan bersama Rasul itu begitu indah dan hampir di setiap sudut kota Madinah. Sehingga beliau minta hijrah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Khalifah, saya izin, saya mau hijrah ke Syam, saya mau sedih terus. Suasana gundah hati berada dalam hati saya semenjak Rasulullah SAW meninggal. Saya pindah, maka hijrahlah Bilal bin Rabah itu ke Syam. Dan apa yang terjadi? Beliau bertahun-tahun di sana, di Madinah bahkan belum sempat menikah, dan di Syam Bilal bin Rabah itu menikah. Tetapi Masya Allah, setelah bertahun-tahun beliau tinggal di Madinah, di Syam, bertahun-tahun pula beliau tidak ziarah kepada makam Rasulullah SAW dan kekasih beliau. Rasulullah SAW datang lewat mimpinya kepada Bilal bin Rabah. Teguran keras. Bilal, kamu sudah lama tidak mengunjungiku. Mimpi hari pertama, beliau terbangun, terkaget luar biasa. Lalu kemudian terbangkitkan rasa rindu yang sudah berpuluh-puluh tahun kepada Rasulullah. Dia termenung begitu lama di hari itu. Tetapi masuk di malam kedua bermimpi juga bertemu dengan Rasul. Dengan teguran yang sama. Sampai pada akhirnya beliau berpikir, wah betul nih, saya harus segera datang ke Madinah dan ziarah kepada makam Rasulullah SAW. Lalu kemudian masuk malam yang ketiga, ternyata bermimpi lagi. Bertemu dengan Rasul dan mendapatkan teguran yang sama. Sampai di hari ketiga, ia datangi istrinya dan katakan, saya akan pergi ke Madinah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Bilal bin Rabah dari Syam datang menuju Madinah, perjalanan yang sekitar 1000 km. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Tapi ketika datang ke Madinah, khalifah sudah berganti, Sayyidina Abu Bakar berganti kepada Sayyidina Umar. Lalu kemudian ketika Sayyidina Umar melihat Bilal bin Rabah, beliau menyambut dengan sangat gembira. Ini muadzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian langsung diperintahkan dan diminta dengan penuh kehormatan untuk mengumandangkan azan kembali. Dan Masya Allah, seluruh penduduk kota Madinah pernah mengalami rasa sedih dan duka mendalam 2 kali. Pertama, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Bilal bin Rabah azan, Bilal menangis dan seluruh penduduk Madinah semua menangis. Yang kedua, saat Bilal pulang dari Syam dan beliau mengumandangkan azan pada masa Khalifah Umar,
Dan ketika mengumandangkan azan, beliau dengan suara yang paut payau nangis dan menjadikan seluruh penduduk Madinah juga nangis. Masya Allah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Disitulah kemudian Bilal bin Rabah mendatangi kuburannya Rasulullah SAW dan berziarah kepadanya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dan kemudian juga kita tahu itu teguran yang sedangkan kita tahu dalam riwayat Imam Ahmad, ya, ketika kita bermimpi bertemu dengan Rasul, itu adalah aku, kata Rasul. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Syaitan itu tidak bisa menyerupai aku. Itu kata Rasulullah SAW tentang mimpi bersama Rasul. Ya. Dan betul, mimpi bersama Rasul ini bukan hanya dialami oleh 1-2 orang. Bukan hanya Bilal bin Rabah saja. Seorang pemimpin pembebas Palestina sangat terkenal namanya Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki ini adalah pendahulunya Salahuddin Al-Ayyubi. Nuruddin Zanki ini adalah yang memiliki blueprint, ya, pembebasan Baitul Maqdis yang kemudian diturunkan dan diwariskan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Sehingga nama Nuruddin Zanki memang tidak populer. Tapi kalau seandainya kita menelaah tentang sejarah pembebasan, kita tidak akan pernah luput dari satu nama Nuruddin Zanki. Seorang kesultanan yang tinggal di negeri Syam. Yang ketika itu, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sedang berkecamuknya pertempuran antara Islam dan Timur. Maksudnya antara Timur dan Barat, antara Islam dan Barat ketika itu. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang kita kenal dengan perang salib ketika itu. Ya. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ketika Nuruddin Zanki itu telah membangun sebuah kekuatan yang hebat. Ya. Dan kemudian orang-orang Barat mulai kebingungan bagaimana ini mengalahkan Islam. Tetapi mereka punya ide besar. Apa ide besarnya? Untuk mengalahkan mental kaum muslimin, kita akan curi jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau seandainya di tengah peperangan yang sengit dan umat Islam sudah membentuk sebuah kekuatan yang hebat, tiba-tiba gitu orang Barat mengumumkan ini jasad Rasulullah SAW dibawa dan diculik oleh pasukan salib. Bayangkan begitu hancurnya kekuatan Islam, begitu hancurnya muruah Islam. Dan mereka telah mempersiapkan itu semua. Mereka datangkan 3 orang yang berpura-pura menjadi peziarah Rasulullah SAW, lalu kemudian tinggal di kota Madinah dan mengambil tempat tinggal di sekitar masjid. Apa yang terjadi? Kemudian mereka membuat terowongan dari tempat mereka tinggal yang mengarah kepada kuburannya Rasulullah SAW. Terowongan di bawah tanah. Tapi kemudian siapa yang mengetahui operasi ini? Tidak ada yang mengetahuinya. Sebelum Rasulullah SAW datang ke dalam mimpinya Nuruddin Zanki. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW datang, ya. Kemudian beliau mengatakan, wahai Sultan, selamatkan aku dari makar orang-orang kafir. Di mimpi pertama beliau masih berpikir ini apa. Lalu kemudian di hari berikutnya Rasulullah SAW datang lagi. Ada orang yang akan mencuri jasad. Baru kemudian oh, tapi siapa? Bagaimana mencarinya? Lalu kemudian terakhir di hari yang ketiga Rasulullah SAW memperlihatkan wajah ketiga orang yang akan mencuri jasad Rasulullah SAW. Dalam mimpinya itu jelas wajah orang yang akan mencuri jasad Rasulullah. Lalu kemudian setelah hari ketiga dia datang kepada mufti yang terkenal ketika itu. Lalu kemudian berdiskusi dengan beliau sampai pada akhirnya Sultan Nuruddin Zanki ketika itu beliau membawa pasukan yang banyak dan membawa harta yang banyak berlimpah. Berangkatlah ke kota Madinah. Lalu kemudian di kota Madinah beliau membagi-bagi harta yang banyak itu kepada seluruh peziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah kebagian, tetapi beliau belum menemukan orang yang diperlihatkan wajahnya oleh Rasulullah SAW.
Sampai pada akhirnya dia katakan, adakah orang yang belum menerima hadiahku ini? Mungkin kalian pernah bertemu dengan orang yang tinggal di sini, peziarah di sini, tetapi belum mendapatkan hadiah. Seketika orang tengok kanan, tengok kiri, lalu kemudian ada informasi, ada 3 orang yang belum mendapatkan hadiah. Fulan. Lalu ditetangkan orang ini, dan ternyata langsung ketika melihat orang ini, beliau tahu bahwa itu yang dilihatkan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya. 3 wajah ini. Tetapi ketika diinterogasi, mereka mengaku muslim, mereka mengaku peziarah Rasulullah SAW, sampai pada akhirnya mereka diinterogasi dan seterusnya, tidak mengaku dan tidak ditemukan bukti apapun, sampai pada akhirnya seluruh bajunya dibuka dan ternyata 3-tiganya tidak dikhitan. Ini membuktikan dia bukan muslim. Lalu kemudian digeledah rumahnya dan ternyata di dalam rumahnya ditemukan sebuah lubang yang sudah mengarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, semenjak itu Sultan Nuruddin Zangki, beliau kemudian mengebor sekitar makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diisi dengan baja-baja, lalu kemudian yang dimungkinkan tidak siapapun bisa menembus makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Maka kalau seandainya kita menziarahi Rasulullah SAW setelah kematiannya, itu sama dengan menziarahi ketika hidup. Maka begitupun kita mendatangi orang-orang soleh, orang tua kita, itu adalah sebuah kebaikan. Itu adalah sebuah kebaikan. Dan tentu, Masya Allah, kalaupun seandainya kita berziarah, ajari fikih ziarahnya. Ajari fikih ziarahnya. Ya. Agar kemudian pertama, mereka tidak memasuki aktivitas-aktivitas yang dilarang dalam Islam. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak termasuk orang-orang yang kemudian mengharamkan segala sesuatunya, ya, karena memang mungkin ada sebagian orang yang menganggap di situ ada khurafat, di situ ada beberapa sifat aktivitas-aktivitas yang tidak baik, maka kemudian pada akhirnya dilarang segala sesuatunya. Tidak, ya, pagari saja. Kita ini ummatan wasata, umat-umat pertengahan, tidak kemudian berlebihan, tetapi juga tidak mengurang-urangkan. InsyaAllah di lain kesempatan mengenai fikih ziarah kubur ini akan saya bahas lebih lanjut. Tetapi ala kulli hal saya ingin sampaikan bahwa berziarah kubur kepada orang tua kita, orang-orang saleh, itu adalah merupakan hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan hal yang baik untuk kita laksanakan di hari raya Idul Fitri ini. Di akhir selama ini mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, aktivitas pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah membimbing kita untuk senantiasa menuju jalan yang al-haq, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radallahu an sadati ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Alhamdulillahi hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألهمنا علما نعرف به أوامرك ونعرف به نواهيك، فارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.